Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk bisa hadir duduk di majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga di pagi hari yang penuh berkah ini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi langkah kita, dan semoga ini menjadi catatan amal terbaik nanti di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Aqidah Shahihah wa ma yudaduha. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hakikat ibadah. Ya, hakikat ibadah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari semua peribadahan. Ya, jadi semua apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam urusan ibadah itu wajib diberikan kepada Allah saja. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, masih ingat ya? Kalau tauhid rububiyah kan mengesahkan Allah dari perbuatannya. Perbuatan Allah apa? Kayak menciptakan, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, ya, menurunkan apalagi rezeki, memberikan rezeki kepada hambanya, mengatur alam semesta, seterusnya. Ya, dari perbuatan Allah. Itu rububiyah. Nah, kalau uluhiyah mengesahkan perbuatan hamba sekarang. Hamba hendaknya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, perbuatan dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus ditujukan untuk Allah saja. Itu ya. Itu uluhiyah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam diutus di tengah umat ini apa? Untuk mendakwakan tauhid rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Jadi kalau sebatas rububiyah, orang-orang kafir musyrikin di zaman itu juga sudah mengakui. Coba dalam ayat disebutkan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Allah berfirman, wahai Muhammad, coba tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab, Allah. Tahu ya, sang pencipta adalah Allah. Jadi tauhid rububiyah mereka sudah akui, pengakuan saja. Namun nyatanya mereka menjadikan ibadah kepada selain Allah. Kontradiksi gitu loh. Ucapannya mereka mengakui Allah sang pencipta, tapi dari segi ibadah mereka tujukan kepada makhluk. Ada kontradiksi. Nah, Nabi itu diutus untuk membenahi inilah. Membenahi apa tadi? Peribadatan yang ditujukan kepada makhluk. Oh, mereka banyak, ada yang pohon, matahari, bulan, nabi, malaikat, banyak ya. Nah, apakah Nabi mendiamkan? Ya, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan, ya mereka menjawab Allah, tahu mereka. Cuman kok kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Menyembah kepada makhluk tersebut? Karena mereka punya alasan berkilah. Oh, ini kan hanya perantara. Ini kan nanti hanya media saja, kan gitu kan. Tapi hakikatnya yang kami lihat adalah keagungan Allah, sifat-sifat Allah, tujuannya untuk Allah, bukan makhluk. Ini hanya perantara saja. Tapi apakah Nabi biarkan alasan seperti itu? Tidak. Pokoknya namanya ibadah, apapun alasannya, jika ditujukan kepada makhluk, itulah kesyirikan. Kan gitu ya. Nabi gak membeda-bedakan. Ini nyembah malaikat, ini nyembah nabi, gak dibeda-bedakan. Ya, makanya dalam kitab yang lain Syekh Muhammad itu pernah menyebutkan Innallaha la yarda ayyushraka
ma'ahu ahadun fi ibadihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah nggak akan ridho disekutukan oleh seorang hamba pun, seorang pun dalam peribadahannya. Entah dia dari kalangan nabi yang mulia atau malaikat yang paling dekat. Mungkin ada orang yang ada Jibril. Jibril kan orang yang dekat dengan Allah ya. Malaikat yang mulia yang paling dekat dengan Allah, yang menyampaikan wahyu langsung kepada Nabi. Dibenarkan nggak kira-kira? Kan Jibril itu kan dekat sama Allah. Jadi kan nanti biar hajat saya disampaikan kepada Allah lewat malaikat Jibril. Kira-kira boleh seperti itu? Tidak boleh, harus Allah saja. Sekalipun malaikat yang mulia, Nabi yang paling dekat, ya Nabi yang mulia, Nabi kita SAW, itu nggak boleh kita jadikan apa perantara dalam beribadah. Iya, baik. Itu ya. Kemudian kita masuk hadis. Wa fi sahihaini an Mu'adin radhiyallahu anhu. Dalam hadis sahihain, kalau Anda baca sahihain dua, sahih maksudnya apa? Bukhari, Muslim ya. Kalau Anda baca kayak muttafaqun alaih, itu istilahnya Bukhari, Muslim. Riwayat hadis ini dari Bukhari, Muslim, itu muttafaqun alaih, sama. Nanti sahihain juga begitu. Anda baca dalam kitab sahihain. Oh, maksudnya apa? Bukhari, Muslim gitu ya. Itu istilah ulama ya. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya, Mu'ad bin Jabal termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi. Ya. Dekat dengan Nabi. Bahkan beliau dalam hadisnya itu, hadis lengkapnya ya, mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membonceng. Ya, membonceng Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin mereka Nabi naik kuda atau naik onta gitu ya. Nah, Mu'ad ini bonceng. Jadi Nabi nggak gengsi ya. Nggak gengsi kemudian kudanya diboncengin atau apa namanya? Ontanya diboncengin. Itu nggak gengsi. Ya, insyaallah berarti menunjukkan kedekatan Mu'ad dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Rasulullah SAW bersabda, qal haqqullahi 'alal ibad. Jadi hadis panjangnya ini ya. Hadis panjangnya itu ketika Mu'ad bonceng Nabi bertanya kepada Mu'ad. Yang saya sering sampaikan ini. Metode Rasulullah SAW dalam memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu. Metodenya apa tadi? Tanya, jawab. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Gitu Nabi bertanya. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Itu ditanya. Kalau Mu'ad bisa jawab, ya beliau langsung jawab gitu ya. Tapi kalau nggak bisa jawab, nah inilah Nabi ingin menyampaikan ilmu kepada Mu'ad. Caranya begini. Caranya ditanya dulu. Karena bisa dengan cara menanyakan ini, si pendengar atau yang ditanya akan berusaha mencari jawaban. Ya, untuk mengasah juga ya, mengasah otak juga, dan dia akan berusaha mencari jawaban. Jika dia tidak bisa menjawab, maka saatnya Nabi akan menyampaikan ilmu. Di situ. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menjawab. Karena Wan gak bisa menjawab ya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjawab, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya. Jadi Allah punya hak atas hambanya. Apa itu? Agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan sedikit pun. Nah, ini hak Allah. Jadi seseorang dai atau kita menyampaikan tauhid kepada umat ini agar umat mentauhidkan Allah, kita ingin menyelamatkan haknya Allah, bukan memecah belah umat. Dibilangnya syirik-syirik udah dibahas, ya kan? Udah kuno kan gitu kan? Memecah belah umat aja ini kan tradisi nenek moyang kita, ngapain kamu usik-usikan gitu? Enggak, kita ingin menyelamatkan haknya Allah. Hak Allah atas hamba itu ditauhidkan. Hanya ibadah kita berikan kepada Allah saja.
Kita berusaha ingin menyelamatkan haknya Allah. Karena inilah tujuan Nabi diutus. Ya, tentu ada feedbacknya ya. Ada feedbacknya ketika seseorang menjadikan Allah sesembahan yang mutlak, yang hak, dan dia meninggalkan sesembahan dari selain Allah, ada balasannya kan? Dan Mu'adz bertanya, dan Rasulullah SAW itu juga menjelaskan, ini kan hak Allah atas hambanya. Kemudian kita balik, Rasulullah balik. Sekarang, wa ma hakul ibadi ala Allah. Lantas apa haknya hamba atas Allah ketika mereka sudah bertauhid? Feedbacknya lah, balasannya, ya. Atau timbul baliknya gitu kan ya. Sekarang apa sih? Ketika kita sudah mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, kita sudah menunaikan hak Allah, ya kan, yaitu mentauhidkan Allah dalam segi ibadah dan seluruh amaliyah kita untuk Allah, murni untuk Allah. Lantas apa balasannya? Sebaliknya apa? Haknya hamba atas Allah apa? Hamba ini dapat apa sih kalau sudah mentauhidkan Allah? Nah, Rasul jawab. Rasul mengatakan, wa haqqul ibadi 'alallahi. Ya. Dan hak Allah, hak hamba atas Allah Azza wa Jalla, alla yu'adzab, untuk tidak mengadab. Man la yusyriku bihi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit. Ini. Nah, ini balasannya. Jadi dia dapat jaminan apa? Masuk surga, tidak kena adab, tidak tersentuh adab. Jadi kalau orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah, seorang hamba yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia dapat balasan, dapat jaminan masuk surga dan tidak tersentuh api neraka. Inilah. Jadi harus timbul baliknya, kan gitu. Makanya dalam Islam itu kan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan, kan begitu, ada feedbacknya. Paham ya? Jelas ya, insya Allah itu. Makanya dalam sebuah ayat yang lain disebutkan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm. Apa zalim? Kesyirikan. Ingat, kalau dalam Al-Quran disebut zalim itu bukan zalim yang sifatnya umum gitu, enggak ya. Rata-rata mereka tafsirnya apa? Kesyirikan. Mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka Allah akan memberikan balasan, ulaika lahumul amn. Mereka termasuk orang-orang yang mendapat keamanan. Apa maksud keamanan di sini? Maksudnya aman dari tersentuh dari api neraka dan dapat jaminan masuk surga. Wa hum muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Ada balasannya. Ya, ketika seseorang bertauhid seperti ini. Baik. Kemudian wa minal imani billahi aidan. Termasuk iman kepada Allah juga. Konsekuensi iman kepada Allah juga, al-imanu bi jami'i ma aujabahu ala ibadihi, yaitu mengimani seluruh apa yang Allah wajibkan kepada hambanya. Artinya kita wajib menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya. Wa faradahu alaihim, dan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, min arkanil islamil khamsah, dari rukun-rukun Islam yang 5, al-zahirah, yang nampak, wa ya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, jadi konsekuensinya ketika kita beriman kepada Allah, kita harus melaksanakan rukun-rukun Islam. Kita sudah bersyahadat, yang pertama bersyahadat dengan lisannya. Ya, seorang yang mu'allaf sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, dia sudah jadi orang muslim. Apakah sampai di situ cukup syahadat saja? Enggak, harus apa? Wa iqamis shalah. Harus dia belajar sholat dong. Belajar sholat, kewajiban yang lainnya ya. Berarti konsekuensi harus menunaikan sholat. Bagaimana caranya belajar? Tata cara sholat, bagaimana gerakan-gerakan sholat yang benar sesuai tuntunan Nabi,
bagaimana bacaan-bacaan sholat yang sesuai dengan sunnah, ya. Nah, itu belajar. Tetap harus dituntut untuk belajar supaya untuk bisa sholat dengan benar sesuai sunnah. Wa ita'iz zakah, apakah hanya sholat saja? Tidak sampai situ. Dia nanti wajib membayar zakat ketika di bulan Ramadan, itu kan namanya zakat fitrah. Nah, adapun zakat yang lainnya seperti zakat emas, perak, atau nakdain, atau zakat pertanian, peternakan, itu nanti kalau sudah mencapai nisab, batas minimalnya itu berapa, kemudian sudah mencapai masa satu tahun, ya itu ada nanti juga pelajari, ya. Terus kemudian wasomi Ramadan, dan juga dia wajib berpuasa Ramadan ketika datang bulan Ramadan, ya. Jadi begitu konsekuensinya, iman kepada Allah harus menjalankan syariat Islam dari rukun-rukun Islam, ya. Wa haji baitillahil haram. Nah, jika dia mampu, dia ada diwajibkan untuk berangkat haji ke Mekah sana, ya. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Masya Allah, Allah itu maha tahu, ya. Karena dunia ini kan luas, nggak semua orang bisa punya biaya untuk berangkat ke Mekah untuk naik haji. Nggak semua kan, maka ditambahkan istilah ditakyid bagi yang mampu. Coba kalau wajib mutlak gitu, ya, berat kan. Coba kalau orang yang hidupnya di daerah kutub sana yang jauh dari Mekah sana, ya. Oh, kita aja jauh kok. Kita di Indonesia tuh merasa jauh, ya. Iya. Jauh, 9 jam perjalanan naik pesawat. Itu di udara itu 9 jam. Itu, ya. Apalagi yang daerah-daerah sana, Eropa sana yang lebih jauh lagi, ya. Atau daerah-daerah kutub. Apalagi yang hidup di Alaska sana, ya. Alaska. Pegunungan es itu loh. Amerika bagian mana itu? Kutubnya. Itu gimana? Kan lebih jauh lagi tuh. Ya, makanya Islam Masya Allah, ya, maha tahu. Allah maha tahu. Ya, jadi bagi yang mampu, silakan. Mampu dari segi fisik, badannya sehat, ya. Orang banyak duit tapi badannya nggak sehat, di kasur aja, ya. Yang nggak bisa berarti, nggak mampu berarti dia. Terus yang kedua dari segi harta dan fisiknya harus mumpuni. Ya, makanya saya sering sampaikan ke teman-teman itu, kalau memang punya kemampuan, ya, fisik dan harta, masih muda, udah berangkat. Jangan tunggu nanti tua, jangan. Belum jaminan, ya, orang tua itu berat lah. Apalagi menghadapi di sana banyak, ya, kumpulan manusia, ya, lautan manusia, ya, di seluruh penjuru dunia, desak-desakan. Kalau fisiknya lemah, coba fisiknya lemah bisa jatuh ke injak-injak, kan miris. Karena menyaksikan sendiri ada orang tua itu bisa itu, Masya Allah, perjuangan benar kalau udah tua itu. Yang masih muda masih mending, masih kuat. Kalau udah tua jalan aja susah, apalagi orang sebanyak itu, keseret sana seret sini. Ya, orang-orang Eropa, orang-orang Afrika kan badannya gede-gede, ya, tinggi-tinggi, hitam gitu kan. Itu sekali senggol itu bisa kita jatuh kita kan, ibaratnya gitu. Makanya, ya, usahakan kalau masih muda, punya kemampuan, nggak usah diundur, jangan ditunda, langsung berangkat. Syukur-syukur bisa haji plus saya, atau haji furoda pribadi itu loh, tanpa mendaftar itu. Kalau mendaftar sekarang berapa tahun lah, 30 tahun antum harus nunggu. Kemarin 20 tahun, sekarang diperpanjang lagi jadi 30 tahun. Lama enggak? Kita belum menjamin kan umur kita sampai mana kan gitu. Kita hidup sampai umur berapa kita nggak tahu. Makanya, ya, tadi diusahakan kalau memang mampu segera berangkat. Kadang kan namanya masih muda kan, maunya senang-senang dulu, ya. Antar aja lah, ya, nunggu umur 50 tahun, nunggu umur 60 tahun, ya kan. Ya udah tua aja tobat gitu, bukannya kan gitu. Jangan kayak gitu. Ini kewajiban. Ini kayak sama salat, zakat sama, kewajiban. Tapi ini kalau zakat kan bagi yang mampu. Sama kayak gitu. Jadi jangan diundur. Sekali dalam seumur hidup, ya, itu haji. Adapun kalau 2 kali, 3 kali itu sunnah saja, ya, sunnah dia. Wa ghairu dzalika minal fara'idil lati jaa bihal biyasyar'u al mutahharu. Dan yang selain daripada itu dari kewajiban-kewajiban yang datang dari syariat yang suci atau yang murni. Taib. Ya, itu. Makanya orang itu kalau sudah mengaku dirinya seorang muslim, orang yang beriman, ya, mau nggak mau harus melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya.
mengaku seorang muslim tapi nggak pernah sholat, ini gimana keimanannya, keislamannya, ya nggak ya? Mengaku seorang muslim yang beriman tapi nggak pernah puasa kalau Ramadan, ini perlu dipertanyakan keimanannya, ya kan? Konsekuensinya dia harus menjalankan seluruh syariat Islam yang diwajibkan kepadanya, gitu ya. Terkadang ya itu, orang terkadang mengaku Islamnya sekedar ya pengakuan doang, ikrar saja. Ya kalau orang kita bilang ya KTP gitu, tapi dari segi pengawalan syariat dia masih belum benar. Kadang sholat pun setengah-setengah, bolong-bolong. Ya, itu ya, itu harus kita jauhi. Kalau kita benar-benar menjadi seorang muslim yang taat, ya harus jalankan syariat Islam. Mau nggak mau, sudah menjadi tuntutan bagi kita. Wa ahammu hadhil arkani wa a'dhamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan yang paling penting, yang paling agung dari rukun-rukun Islam ini adalah syahadat, persaksian bahwasanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Ini ya, jangan salah menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau salah akan fatal. Ya, bukannya malah mentauhidkan Allah, tapi apa? Justru menjadikan Allah tandingan. Kayak kemarin ya, penafsiran la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kata mereka, artinya apa yang disembah seluruh manusia di muka bumi ini adalah hakikatnya Allah. Sekalipun berbeda-beda sesembahan mereka atau benda-benda yang mereka sembah itu berbeda, tapi hakikatnya Allah kan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti hakikat yang mereka sembah dari kuburan, pohon, apalagi matahari, bulan, apa saja ya, itu hakikatnya mereka menyembah Allah. Makanya, karena itu hanya sekadar apa? Media saja, perantara saja. Tujuan mereka sama, yaitu Allah. Kan la ilaha illallah katanya gitu. Waduh, parah ini. Orang kafir musyrik pun nggak pernah seperti ini cara memahami. Mereka saja memahami apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Masih mending ya. Artinya mereka menetapkan tauhid rububiyahnya gitu loh. Walaupun uluhiyahnya mungkin nggak benar. Tapi masih mending walaupun salah ya. Salah memang salah mereka. Karena memang hanya menetapkan dari sisi rububiyah saja. Ya, tapi yang kedua, yang ini lebih parah kan? Sama sekali mengatakan tidak menetapkan tauhid sama sekali ini. Dia malah mengatakan apa? Semua yang artinya semua yang disembah manusia, makhluk di muka bumi ini apa? Hakikatnya Allah. Sekalipun mereka berbeda-beda sesembahannya, menyembah salib, pohon, kuburan, mungkin sapi disembah, mungkin berhala disembah, mungkin apa lagi ya tadi, bebatuan, ya mungkin candi yang disembah sama dia. Itu hakikatnya Allah kata dia. Kan la ilaha illallah. Itu hanya media perantara saja. Ini rusak. Liberal ini ya, pemahaman liberal. Ya, ya agama itu sama nanti gitu ya. Intinya tujuannya ini parah, nggak boleh seperti itu. Tapi yang benar gimana? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak ya, kecuali hanya Allah. Terserah kalian sebut itu sesembahan, mau pohon, mau kuburan, mau bulan, bintang, itu kalian nyatakan sesembahan silahkan. Tapi sesembahan yang batil, yang berhak adalah Allah saja. Gitu kita katakan. Baik. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini ya, kita harus saksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya Nabi termasuk ya seorang Nabi pilihan yang beliau amanah menyampaikan berita dari Allah Azza wa Jalla. Semua yang menjadi sebab seseorang selamat dari api neraka, yang menjadikan seseorang sebab masuk ke dalam surga, Nabi telah jelaskan semua jalannya. Terserah antum mau pilih yang mana. Ya, cara sebab-sebab yang menjadikan seorang selamat dari api neraka, yang dia menjadikan dia bahagia nanti masuk surga, Nabi jelaskan cara-caranya. Ya, dijelaskan semuanya, disampaikan bagaimana ingin ciri-ciri penduduk surga itu begini ya gitu ya. Ya, ciri-ciri penduduk neraka itu begini jelaskan. Nah, tinggal kita mau milih yang mana.
Ya, artinya nanti nggak ada alasan, dan nggak ada alasan nanti di akhirat kelak. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu li'alla yakuna hujjatan 'alallahi ba'dar rasul rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatum ba'dar rasul. Itu ayatnya. Jadi para rasul itu yang diutus, yang memberikan kabar gembira, yang memberikan peringatan. Apa alasannya? Tujuannya apa? Agar nanti manusia tidak ada alasan nanti di mata Allah. Di hadapan Allah dia nggak ada alasan. Oh, saya kan nggak tahu, saya nggak ngerti gini tauhid, saya nggak ngerti tauhid. Nggak ada alasan sudah. Karena sudah diutus seperti tadi seorang rasul. Para rasul sudah diutus untuk memberikan peringatan. Nah, kalian tuh kemana saja waktu itu gitu lah. Ngapain tuh? Kalian tuh ngapain? Nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau dicari itu kebenaran. Hidup begitu saja. Nah, nanti nggak ada alasan lah. Salah sendiri kamu kan gitu ya. Nggak ada alasan nanti di hadapan Allah. Ya. Terus fasyahadatu alla ilaha illallah taqtadi ikhlasul ibadati lillah. Adapun syahadat la ilaha illallah ini menuntut, konsekuensinya menuntut agar memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ini sudah saya jelasin ya, itu tauhid itu murni ibadah untuk Allah. Wahdah saja. Wa nafyaha amma siwah, dan menafikan ibadah kepada selain Allah. Tadi ya ini loh bantahan kepada orang yang mengatakan tadi semua makhluk semua makhluk di dunia ini semuanya menyembah Allah hakikatnya. Itu keliru. Ya. Keliru, jelas keliru. Karena Nabi itu diutus di tengah-tengah kaum yang bermacam-macam persembahannya dan diperangi sama Nabi. Kemudian wahada wa makna la ilaha illallah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Apa itu Memurnikan, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah dan mengkufuri atau menafikan ibadah kepada selain Allah. Ya, jelas ya? Ini insyaallah sering kita dengar. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Fa inna maknaha, maka sesungguhnya maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini harus dipahamkan sama orang awam. Orang awam itu masih abu-abu mengenai kalimat la ilaha illallah ini. Dan maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah. Tadi sudah sampaikan ya. Ini la ma'budu bihaqqin illallah. Ini kalau bahasa Arabnya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Fa kullu ma ubida min dunillah, maka seluruh sesembahan dari selain Allah, seluruh apa yang disembah dari selain Allah, min basyarin, dari manusia. Jadi sesembahan dari selain Allah, dia menyembah, ada yang menyembah manusia, au malakin atau malaikat, au jinniyin atau jin, wa ghairi dzalik, dan yang lain daripada itu, fa kulluhu ma'budun bil batil, maka semuanya itu adalah sesembahan yang batil. Jadi jangan dibilang hakikatnya mereka menyembah Allah. Enggak, salah. Karena sesembahan itu adalah sesembahan yang batil. Mereka enggak berhak disembah. Apapun alasannya ya tadi, saya garis bawahi. Apapun alasannya, yang dikatakan hanya perantara, yang dikatakan ini kan saya juga melihat itu benda-benda ini adalah sifat Allah, keagungan Allah dengan keagungan Allah gitu ya. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Karena sesembahan dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya, ingat itu. Wal ma'budu bil haqqi huwallahi wahdah, huwallahu wahdah. Dan sesembahan yang hak itu hanya Allah saja. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah sesembahan yang batil. Nah, ini jelas ayatnya. Jadi kenapa kita tafsirkan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dengan dukungan ayat ini.
Ayat ini menafsirkan bahwasanya sesembahan yang berhak disembah hanya Allah. Ini ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 62. Ya, dzalika bi annallahu wal haq. Dialah Allah sesembahan yang hak, dan apa yang disembah dari selain Allah, ya, yang mereka sembah dari selain Allah itu sesembahan yang batil. Terus waqad sabaka bayanu anna Allah subhanahu wa khalaqa saqalaini. Dan telah berlalu penjelasan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sakolain. Apa sakolain? Manusia dan jin. Kalau Anda mendengar kalimat sakolain, dua benda atau dua makhluk, berarti apa namanya? Jin dan manusia. Jadi jin juga sama kayak kita, dapat perintah beban syariat untuk menyembahnya kepada Allah. Sama, dia harus wajib melakukan zakat, sholat, zakat, dan yang lainnya. Jadi syariat-syariat atau rukun-rukun Islam sama. Cuman kita kan nggak ngerti, dia kan alam ghaib ya, di alam ghaib. Jadi kita nggak ngerti bagaimana kondisi mereka, keadaan mereka. Ya. Nah, jika dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Lihadal asil. Nah, dikarenakan pokok yang paling pokok. Dikarenakan pokok asas dasar yang paling pokok inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Itu ibadah atau tauhid. Sebab karena tauhid inilah Allah ciptakan jin dan manusia. Wa amarahum bi, dan Allah perintahkan mereka untuk bertauhid kepadanya. Wa arsala bihi rusulahu, dan Allah utus juga para rasul. Jadi bukan main-main. Perintah mentauhidkan Allah itu bukan main-main. Ternyata dengan sebab tauhid inilah Allah ciptakan jin dan manusia. Enggak sampai di situ. Allah utus para rasul. Untuk apa? Tauhid. Wa anzala bihi kutubahu, dan bukan sampai situ juga. Dengan sebab tauhid inilah Allah turunkan Al-Quran, kitab-kitabnya. Ya, tujuannya apa? Untuk mengesahkan Allah. Fata'ammal dzalika jayyidan, maka perhatikan yang demikian itu secara jayyid dan sangat benar. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan benar. Ya, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul, tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Apa itu? Untuk mentauhidkannya. Gitu ya. Maka watadabbarhu kasiro, maka perhatikan ya dengan baik, tujuan ini dengan baik, dan tadabbar, renungkanlah dengan besar-besar renungan. Coba kita renungkan ya, supaya pelaku-pelaku kesyirikan itu merenung apa sih tujuan kita diciptakan. Iya, itu merenungkan coba ya, agar kita meninggalkan kesyirikan. Lihat tadi hadalaka laka ma waqwa bihi aksarul muslimin min al-jahli al-azim bihadal aslil asil hatta abadu ma'allahi ghairahu wa sarafu khalis haqqihi lisiwahu wallahul musta'an. Kata beliau Syekh bin Baz, agar jelas, agar gamblang bagimu, agar jelas bagimu apa yang kebanyakan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dari kebodohan yang besar ini, yaitu mereka banyak melakukan kesyirikan. Sekarang kamu lihat jelas bagimu ya, kebanyakan kaum muslimin mereka di atas kejahilan ya terhadap tujuan yang agung ini, yaitu tujuan apa? Tauhid ini. Ya, karena mereka kejahilan mereka terhadap tauhid inilah pokok yang agung ini, sampai mereka beribadah bersama Allah, beribadah kepada selain Allah. Di samping itu pula mereka beribadah kepada Allah. Berarti menjadikan Allah tandingan. Mereka beribadah kepada Allah juga, sholat juga, tapi mereka juga terkadang ibadah kepada selain Allah, minta kepada kuburan, ya bikin sesajen, menyembelih kepada selain Allah, ya untuk persembahan dari jin-jin. Ketika bangun rumah, nyembelih kepala kambing, atau ketika di lautan mereka menyembelih kepala, menghanyutkan kepala kerbau atau sapi. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang merusak tauhid. Ya, bentuk kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin tentang tauhid. Ya, mereka ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Kan rusak gak ibadahnya kira-kira? Rusak, batil lah. Sayang ibadah dia kepada Allah, sayang. Dirusak dengan kesyirikan.
tadi, ya. Wasarafu khalisa haqi, dan mereka memalingkan kemurnian haknya Allah kepada selain Allah. Wallahul musta'an. Allah lah tempat untuk minta pertolongan. Makanya dikarenakan kezaliman ya. Allah yang berikan rezeki kepada mereka, mereka malah bersyukurnya kepada makhluk, kepada Nyi Roro Kidul. Bersyukurnya malah memberikan sajian kepada kuburan. Datangnya ke keramat, minta bersyukurnya kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Oh, yang ngasih mereka kesuksesan berbisnis, kesuksesan anak-anaknya mereka kelulusan sekolah, ya berdagang dan seterusnya, perusahaan yang berkembang. Tapi nyatanya mereka justru berinya ke dukun, berterima kasihnya ke dukun, bersyukurnya kepada makhluk, ya mintanya kepada selain. Ini sebuah kezaliman karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mungkin sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.